Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak nih melihat orang tidur berjalan? Ya, tidur sambil berjalan. Yang katanya kalau tidur berjalan itu dibimbing makhluk halus. Nah, jadi ada kejadian ya. Nah, tidur misalkan di kamar. Tiba-tiba terbangun sudah di atas pohon misalkan ya, atau di bawah pohon. Nah, kemudian pas bangun kaget ya, wah ini habis diangkat makhluk halus. Nah, banyak kejadian seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Jadi kita akan membahas tidur berjalan di malam hari. Apa itu tidur berjalan? Tidur berjalan ya ini kondisi di mana orang ketika tidur ya dia berdiri kemudian berjalan saat tidur. Tidur berjalan ya ini menyerang seseorang yang tidurnya tahap dalam ke tahap yang lebih ringan atau tahap sadar. Orang yang mengalami tidur berjalan ya biasanya dia nggak mengingat kejadian. Kemudian juga bisa berbicara yang meracau ya, berbicara yang tidak masuk akal. Kemudian juga dia tidak merespon kejadian. Orang yang paling banyak mengalami tidur berjalan biasanya anak-anak ya, usia 4-8 tahun. Ya walau begitu dewasa ataupun lansia juga bisa. Gangguan tidur berjalan ini ya biasanya terjadi di malam hari. Jarang sekali kejadiannya tidur siang. Nah, kejadiannya biasanya setelah 1-2 jam tidur ya bisa berlangsung beberapa menit ataupun lebih. Gejala tidur berjalan yang paling umum. Yang pertama, turun dari tempat tidur kemudian berjalan-jalan. Yang kedua, bangun di tempat tidur kemudian membuka mata. Yang ketiga, ekspresinya biasanya sayu. Yang keempat, dapat melakukan rutinitas, misalkan ganti pakaian, ya, ngemil, berbicara, ya, tapi dengan kondisi mata tertutup. Yang kelima, tidak merespon ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, sulit bangun ketika sedang kejadian. Yang ketujuh, disorientasi ataupun bingung ya sesaat setelah bangun. Yang kedelapan, ya biasanya cepat kembali tidur lagi. Nah, yang kesembilan, orang yang tidur berjalan dia tidak mengingat kejadian di pagi hari walaupun diingatkan tadi malam tidur berjalan gini-gini, atau diingatkan tadi malam pergi kemana kok? Oh, dia lupa. Nah, itu biasanya seperti itu. Bisa juga ya tidur berjalan ini ya dibarengi dengan mimpi buruk. Nah, teman-teman ya banyak sekali ya gejala tidur berjalan yang paling umum. Kira-kira yang paling teman-teman sering jumpai yang mana nih? Nah, saya dulu ada cerita ya. Ada salah satu teman saya itu tidur berjalan ya di malam hari dengan mata tertutup ya bisa membuka jendela ya, bisa membuka pintu ya, kemudian langsung kembali tidur lagi. Paginya dia nggak tahu ya malam itu dia ngapain, dia lupa ya, nggak ingat. Nah, ini memang bisa terjadi. Gejala tidur berjalan yang jarang terjadi. Tidur berjalan sambil meninggalkan rumah ya itu jarang sekali ya, sangat jarang. Ataupun misalkan mengendarai mobil ya, mengendarai motor, ataupun tidur berjalan kemudian membuka lemari ya, buang air kecil di situ. Kemudian ya tidur berjalan sampai jatuh, misalkan jatuh dari tangga, ya lompat dari jendela ataupun yang membuat cedera. Nah, ini jarang sekali. Penyebab tidur berjalan. Nah, memang tidur berjalan ini ada beberapa penyebab yang bisa mendasarinya. Ya, misalkan kurang tidur, kelelahan, stres, depresi, kegelisahan, demam, pengobatan, ya misalkan pengobatan obat-obatan psikiatris, serta konsumsi alkohol. Siapa yang lebih beresiko tidur berjalan? Sebenarnya siapapun bisa mengalami tidur berjalan, tapi memang ada beberapa resiko yang bisa meningkat. Ya misalkan genetika, ya salah satu orang tuanya itu pernah tidur berjalan, ya baik saat anak-anak ya ataupun saat dewasa. Ya kemudian juga pada usia. Nah, memang usia anak-anak itu lebih sering mengalami tidur berjalan dibandingkan dengan usia dewasa. Ya kalau usia dewasa, usia tua, yaitu biasanya kalau tidur berjalan yaitu ada faktor lain ya, misalkan kondisi kesehatan. Komplikasi tidur berjalan.
Kalau tidur berjalan, ya itu misalkan sesekali, ya itu biasanya nggak menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah kalau sudah membuat masalah, ya misalkan cedera, teman-teman tidur berjalan sampai jatuh, sampai menabrak pintu ya, ataupun menabrak dinding, membuat benjol ya, ataupun membuat cedera. Nah ini kan sudah menjadi masalah. Nah kemudian tidur berjalan yang melukai orang lain, nah ini kan juga berarti sudah masalah ya, walaupun jarang. Kemudian juga misalkan tidur berjalan yang membuat akhirnya kualitas tidurnya jadi terganggu, yang ngantuk sepanjang hari. Ya ini kan juga berarti sudah membuat masalah. Nah selagi tidak membuat masalah, ya biasanya tidak diperlukan tindakan kecuali sudah terlalu sering. Pengobatan tidur berjalan. Nah pengobatan tidur berjalan ya ada pengobatan medis dan juga pengobatan rumahan. Nah, kalau pengobatan medis ya itu nanti diperiksa dulu oleh dokter ya. Misalkan ada penyakit lain atau tidak, ada gangguan kesehatan lain atau tidak. Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami ya, baru diberikan terapi ataupun obat. Pengobatan ya dalam medis juga itu diberikan ya biasanya kalau sudah ya tidak berjalannya menimbulkan cedera ataupun mengganggu orang lain ya, melukai orang lain, ataupun misalkan membuat malu ya, misalkan kencing sembarangan ya, ataupun buka baju sembarangan. Nah itu kan bisa menimbulkan malu. Kalau pengobatan rumahan ya ini lebih cenderung ke antisipasi ya, antisipasi misalkan ada salah satu anggota keluarga yang tidur berjalan ya, teman-teman ya pintunya dikunci, jendelanya ya dikunci. Kemudian buatlah lingkungan aman ya, misalkan ada barang-barang yang kira-kira berbahaya itu disingkirkan dari kamarnya ataupun dari jangkauan. Jadi ini lebih cenderung ke pencegahan ya, pencegahan agar tidak menimbulkan masalah. Bagaimana pencegahan tidur berjalan? Ya, untuk pencegahan ya ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Ya, tingkatkan kualitas tidurnya, ya matikan lampu kamar, ya kemudian jangan begadang. Ya, misalkan juga teman-teman aktivitasnya itu pada malam hari disesuaikan supaya tidak mengganggu jam tidur. Kalau teman-teman merasa stres ya atasi stres, bisa misalkan melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, olahraga ataupun melakukan hal positif lainnya. Kalau yang merokok ya berhenti merokok. Kemudian kalau yang konsumsi alkohol, hindari alkohol. Nah teman-teman ya silakan tulis di kolom komentar tentang pengalaman teman-teman misalkan tidur berjalan ataupun ada orang lain yang tidur berjalan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.